Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Di video kali ini aku akan update. Ada tanaman yang mati, ada juga tanaman yang waktunya kita regenerasi atau kita ganti dengan tanaman yang lain. Musim kali ini aku banyak menanam cabai dan aneka selada. Hampir di setiap pot itu aku tanamin cabai seperti ini. Ini adalah jenis cabai rawit ya. Kenapa dia pendek tapi banyak cabangnya? Ini caranya gampang bun. Jadi sedari kecil, nih ini udah ada contohnya ya. Dari kecil ini sudah aku potong bagian pucuknya. Tuh. Jadi nanti dia akan keluar cabang ya. Dari ketiak ini, ketiak batang. Nantinya hasilnya akan seperti ini. Pendek dan rimbun. Nih ya, cukup banyak banget cabai yang aku tanam. Hampir di setiap pot ya. Yang ini sudah mau berbunga. Dan di setiap ini ya, ada lahan yang kosong. Ini aku tanamin selada. Rencananya hari ini juga sekalian mau dipanen seladanya. Ini yang aku tanam ada selada jenis romaine merah. Yang ini selada crop. Jadi memang dia bentuknya harusnya seperti bola gitu, ngekrop. Cuma karena suhu lagi panas, jadi dia nggak bisa ngekrop dengan sempurna ya. Ini enak banget selada yang ini. Ini biasa dipakai untuk di kebab atau di burger. Rasanya tuh lebih renyah dan juga manis. Enak banget. Sebelum kita muter-muter dan update, ini aku mau nunjukin dulu. Ini ada bunga matahari dwarf atau bunga matahari yang jenisnya memang kerdil ya. Ini tingginya nggak nyampe setelapak tanganku, tapi sudah berbunga. Masya Allah, ini cantik banget. Tuh bunganya. Ini dia bunganya madep ke sana karena dia mengikuti arah matahari. Menanam dia ini juga cukup mudah ya, layaknya bunga matahari pada umumnya. Hanya aja dia ukurannya lebih imut-imut, jadi bisa ditanam di pot kecil. Lucu banget. Ini di pot panjang sudah aku tanamin bibit terong lalap ya. Nih terong lalap. Ini dia semayannya. Tuh, Masya Allah banyak banget ya. Jadi ini aku nyemai dari buah terong lalapnya yang sudah tua. Cukup kita kubur aja buahnya yang sudah tua. Kemudian beberapa minggu dia sudah tumbuh seperti ini. Ini banyak banget. Yang sudah agak besar seperti ini sudah bisa kita pindah tanam. Tuh tinggal dicabut aja. Ini akarnya. Terong lalap ini juga tergolong mudah banget tumbuhnya ya. Di belakang sini masih sama ya. Ini daun bawang dari pertama kali pindah kebun ke rooftop. Ini udah aku tanam daun bawangnya. Tuh rimbun, udah rajin dipanen ya. Pokoknya setiap butuh daun bawang pasti dipanen tuh daun bawangnya. Makin sering dipanen malah tumbuhnya makin bagus. Alhamdulillah. Sekarang aku mau update ini bibit murbei yang aku beli online sekitar 2 bulan yang lalu. Pertama kali beli, ini ukuran batang utamanya tidak segini ya bunda, agak kecil. Mungkin ukurannya seperti ini nih. Pertama kali beli ya batang utamanya. Nah gimana caranya supaya bisa cepat besar seperti ini batangnya? Baru 2 bulanan ya padahal, dan bisa keluar buahnya lumayan banyak tuh buahnya ya. Hampir tiap hari aku cemilin nih setiap nemu yang udah matang sempurna. Caranya mudah banget. Yang pertama bunda tanamnya itu jangan di pot yang kecil ya. Seperti aku ini tanam di planter bag. Kalau nggak salah ini ukurannya 50 liter. Kalau bibitnya masih belum terlalu besar seperti ini, pinggirannya masih bisa kita manfaatin untuk ditanam tanaman yang lain. Contohnya ini aku tanam cabai nih di sini. Jadi sementara kita bisa tanamin cabai ya. Terus yang kedua, selain ukuran potnya, media tanamnya. Media tanamnya seperti biasa pakai yang subur dan gembur. Kemudian
kena sinar matahari sepanjang hari. Jadi dari pagi sampai sore. Tanaman murbei ini semakin banyak sinar mataharinya, dia semakin mudah berbuah. Lalu karena kita tanamnya di pot, kita kan pasti pengennya dia tidak terlalu besar ya. Kita harus rajin pangkas. Cara pangkasnya gimana? Gampang banget. Kalau ini kan bisa kita lihat dia ada calon buah ya di sini. Ini jangan kita pangkas. Kita pangkas yang tidak ada calon buahnya, seperti yang di belakang ini nih. Tuh, kita perhatikan dia tidak ada calon buah. Ini langsung aja kita potong. Tujuannya apa? Supaya nanti cabang barunya yang keluar nih akan keluar membawa calon buah, dan nanti batang utamanya akan lebih cepat gendut karena nutrisinya nanti akan banyak berfokus ke sini, tidak ke produksi daun gitu ya. Pokoknya kalau nemu nih cabang yang tinggi tapi tidak ada buahnya, tidak membawa calon buah, kita potong aja, tidak usah ragu-ragu. Ini ya, seperti ini calon cabang barunya aja udah bawa buah ya, Masya Allah. Ini juga ada yang udah mateng nih buahnya. Lalu hasil potong pucuknya kita kemanain? Gak perlu dibuang ya, bisa kita rebus untuk dimakan, atau paling mudahnya cukup kita taruh aja di atas media tanamnya seperti ini. Biarkan dia mengering alami dan menjadi mulsa alami. Jadi apa yang dihasilkan si pohon murbei ini gak ada yang terbuang sia-sia ya, karena ini nantinya juga akan menjadi nutrisi untuk si tanamannya. Bergeser dari sini, ini juga sama. Ini pohon murbei yang baru aku tanam 2 bulan yang lalu. Cuma ini jenisnya yang beda. Ini adalah jenis long murbei. Dia baru tumbuh 2 cabang. Ini cabang 1, ini cabang yang kedua. Dan dia belum ada tanda-tanda mau berbuah. Jadi kita biarkan aja kalau ini, supaya dia banyak dulu cabangnya, baru nanti bisa kita siapkan untuk berbuah. Caranya adalah dengan dipangkas. Aku punya tips untuk menanam perseladaan. Ini juga aku nanam lagi selada di pot panjang ya, baru beberapa hari yang lalu pindah tanam. Kalau selada itu semisal bunda tinggal di dataran rendah, baiknya itu menanam pas suhu tidak terlalu tinggi supaya rasanya tidak pahit. Karena selada itu memang tanaman dataran tinggi ya, tidak menutup kemungkinan bisa ditanam di dataran menengah seperti di rumah saya, Bun, atau di dataran rendah. Tapi terkadang kalau suhu terlalu tinggi, dia akan jadi pahit rasanya. Yang ini aku tanam di raised bed. Ini jenis selada keriting hijau. Selada keriting hijau biasa. Terus yang ini juga selada romaine merah. Baru dipindah tanam juga sekitar seminggu yang lalu. Cantik banget ya warnanya ya. Kalau ditanya selada mana yang rasanya paling enak, kalau aku sejauh ini suka romaine. Dan juga yang tadi yang crop yang ditanam di sana. Semuanya ini aku tanam di pot. Ini ada beberapa selada juga yang aku tanam di raised bed ya, Bunda. Tuh masih kecil-kecil. Ini adalah update raised bed terbaru. Kalau yang sudah nonton video yang lalu-lalu, ini kan tadinya ada kerlikil ya, kerlikil yang rimbun banget. Sekarang dia kondisinya seperti ini, mati. Karena apa? Karena busuk batang. Jadi ketika suhu lagi tinggi-tingginya, media tanam lagi kering-keringnya, itu disiramnya langsung banyak, jadi langsung busuk ke batang. Bukan kale aja yang mati, bisa dilihat itu lavender French yang tadinya bagus banget, bisa juga langsung mati seperti itu. Kasusnya sama, karena nyiramnya terlalu berlebihan. Apalagi kalau lavender ya, lavender itu tidak suka media tanam yang terlalu basah.
Jadi harus hati-hati banget nyiramnya. Untungnya ini masih ada lavender yang masih bertahan. Tapi ini jenisnya beda. Kalau yang ini jenisnya yang lavender gold creek. Yang French mau nggak mau dia mati. Jadi ya sudahlah, kita ikhlasin aja. Ini ada cabai juga, dia sudah berbunga. Di sampingnya ini ada tomat. Nah, mau nggak mau kita harus mengorbankan salah satu karena ini jaraknya terlalu berdekatan. Ini ada tomat masih kecil. Ini aku cabutin aja ya. Karena nanti takutnya berebut nutrisi antara cabai dan si tomat. Karena di raised bed ini tuh banyak banget tumbuh semayan-semayan tanpa aku tanam. Contohnya ini. Tuh, ini adalah semayan tomat ya. Jadi buah tomat yang jatuh dia tumbuh sendiri. Kemudian ini juga sama, ada bunga matahari. Ini kayaknya bijinya jatuh, jadinya numbuh sendiri juga. Gitu, Bun. Kadang kalau kita membiarkan biji udah tua di kebun, itu nanti dia dengan alami tumbuh sendiri. Seperti ini adalah selada merah. Selada merah yang sudah berbunga. Ini aku diemin sampai bunganya tua. Tujuannya supaya nanti bijinya itu bisa terbang-terbangan. Kalau terbang-terbangan nanti dia akan tumbuh selada dengan sendirinya tanpa perlu kita semai. Nih, kalau ditarik ini benihnya, Bun. Tuh, benihnya banyak banget. Dan ini biasanya lebih mudah tumbuhnya kalau benih-benih yang fresh seperti ini. Ini sengaja nih nggak aku panenin ya. Harusnya sih dipanenin ya untuk disimpan. Cuman aku pengen nanti kedepannya selada-selada itu tumbuh liar alami aja di pot-pot. Tuh, jadi kita bisa panen kapan aja. Nih bijinya tuh banyak banget. Ini dalam satu bunga ini aja bijinya bisa sampai ratusan. Cantik banget lagi ya. Ini juga sama. Ini ada selada kris. Selada krisnya juga sama, lagi berbunga. Tuh, ini kalau kita tarik nih. Nah, tuh benihnya. Apalagi selada kris ini benihnya lumayan mahal ya. Tuh, harusnya ini dipanenin sih ya. Cuman aku kalau nyimpen benih tuh kadang malah nggak ketanam ya, Bun. Jadi mendingan udahlah biarin aja dia terbang juga nanti di area sini-sini juga. Atau enggak, kalau lagi iseng paling aku cabutin gini, terus aku taruh di atas media tanam. Nantinya dia akan tumbuh lagi jadi selada yang baru. Jadi berkelanjutan, nggak perlu beli-beli benih terus. Kalau yang ini kucai ya, tuh kucainya segar banget. Padahal ini media tanamnya itu lebih banyak sekamnya daripada tanahnya. Tuh subur ya. Kucai itu asal dia banyak kena sinar matahari, kemudian nutrisinya cukup, dia pasti bisa subur seperti ini. Kita geser ke sini ya. Ini ada bunga marigold dan cabai domba yang baru juga aku pindah tanam beberapa minggu yang lalu. Kemudian ini ada kemangi. Kemangi yang udah aku buatin gimana cara tanamnya. Nanti linknya aku simpen di description box ya. Lalu ini ada seledri juga nih, masih bertahan seledrinya, awet banget. Ini pot sisa tanaman tomat ya. Jadi tanaman tomatnya ini udah mati. Akarnya jangan dibuang, kita biarkan tetap di dalam. Karena akar tanaman itu bagus banget untuk nutrisi tanah. Ini untuk penerusnya, aku sudah tanamin cabai rawit domba. Dan ini ya, ini untuk penyubur juga. Ini ada tanaman kacang. Ada yang tahu ini tanaman kacang apa? Nanti aja ya diupdate-nya setelah dia berbuah, supaya supaya surprise ya. Karena sejujurnya aku juga lupa ini kacang apa yang aku tanam nih. Nih, ini pucuknya juga enak nih untuk dikonsumsi, tinggal direbus aja.
Tanaman kacang ini bagus banget kita tanam di pot setelah kita pakai misalkan untuk tanaman cabai atau tomat, karena tanaman kacang ini bisa menambah kesuburan tanah gitu. Jadi kita ganti dulu sementara dengan tanaman kacang. Dan ini adalah update pare dan kacang panjang yang aku tanam ya. Ini udah mau di penghujung hidupnya. Tinggal aku sisain beberapa buah kacang panjang untuk diambil benihnya. Nih dia udah kering kan. Kalau udah kering kayak gini, bijinya bisa kita ambil. Tinggal dibuka aja dan bisa kita tanam lagi tuh. Jatuh lagi bijinya. Ini dia bijinya, ini biji fresh, biasanya lebih mudah tumbuhnya ya. Jadi biasakan kalau kita menanam, sisain beberapa untuk kita ambil lagi bijinya, untuk ditanam lagi dan kita simpan bijinya. Ini pare, nih pare yang udah mateng, lagi seperti ini ya. Ini adalah pare yang aku biarkan tua juga, untuk diambil benihnya. Mengingat benih pare ini lumayan mahal loh Bunda. Biasanya 1.500 itu cuma dapat 1 biji aja. 1.500 cuma dapat 1 biji gini. Kalau kita saving seed, ini kita bisa dapat banyak bijinya. Jadi nanti musim selanjutnya kita bisa lebih puas nanam pare dan kacang panjangnya. Ini dia nih parenya, kalau udah dibuka seperti ini teksturnya seperti jelly ya Bun. Kalau belum pernah coba, Bunda cobain deh sekali-kali. Ini rasanya agak manis-manis jambu gitu. Tetap semangat berkebunnya, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Kalau saya tahu akan saya bantu jawab. Dan untuk link pembelian pot-potnya ini nanti aku simpan juga di description box. Jadi kalau Bunda mau pakai pot-pot yang saya pakai dan juga planter bag yang saya pakai, Bunda tinggal klik aja linknya dan tinggal check out atau tinggal beli aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, happy gardening.